biodata beliau. Bapak Sumar Handayana, PhD, beliau lahir di Sumedang, tanggal 24 November 1955. Beliau adalah guru besar ya di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Jawa Barat. Banyak sudah training pelatihan yang telah beliau buat, termasuk juga dengan publikasi yang beliau buat dan seminar-seminarnya. Kali ini beliau akan memberikan inspirasi, pengalaman, ilmu terkait dengan blended learning. Kepada Bapak Sumar Handayana, kami persilahkan Pak. Terima kasih Bu Rani, ya. Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama ya, teman-teman guru di berbagai daerah dari Aceh sampai Papua, nih, luar biasa sekalian. Nah sekarang sudah bergabung ada 343 ini Bapak Ibu guru. Ya. Guru, ini situasi memang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka ya, berdekat-dekatan. Ya. Karena itu ini teknologi luar biasa ya, bisa membantu kita, mendekatkan kita ya, dan kita bisa saling bertatap muka. Kita juga bisa saling belajar walaupun di masa yang sulit ini ya, masa pandemi corona virus ini. Ya. Mohon izin untuk share PowerPoint saya. Ya. Gimana terlihat PowerPoint saya? Dan, sudah Pak, sudah Pak. Ya. Sudah. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi pengalaman tentang aktif modal belajar dari rumah ya. Pada masa pandemi ini adalah suatu lesson learn ya, dari Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat. Sekalian, memang kita ini sudah 6 bulan ini ya, tidak bisa bertatap muka di sekolah. Ya. Siswa-siswa kita belajar di rumah. Ya. Karena sampai saat ini, Bapak sekalian, ya, COVID-19 ini belum reda. Bukan. Data kemarin ya, mencatat ada 143.000 orang yang terdampak positif corona di Indonesia. Ya. 6.277 telah meninggal dunia, Ibu sekalian, ya, selama 6 bulan ini. Dan alhamdulillah teman kita yang sudah sembuh terdapat 96.300. Dan kejadian ini bukan hanya di kita, di seluruh pelosok ya, di seluruh belahan ya. Data kemarin menunjukkan terdapat 22 juta yang terdampak positif corona di dunia ini ya. Dan 776.000 telah meninggal dunia. 139 juta alhamdulillah telah sembuh, recover dari virus corona ini. Ibu sekalian, ini di tempat kami juga di Jawa Barat ya, masih menerapkan kebijakan belajar dari rumah karena Jawa Barat ini masih daerahnya daerah yang ya, paling sederhana itu yang kuning ya. Hampir belum ada yang hijau Ibu sekalian. Jadi terpaksa sekolah dilakukan dari rumah. Nah, Ibu sekalian,
yang saya ingin sharing di sini yang pertama adalah bagaimana sih menerjemahkan kebijakan yang disampaikan oleh kementerian yang tadi sudah dibahas secara rinci oleh Pak Eko, ya, kebijakan-kebijakan yang menuntun, yang memberi acuan kepada para pendidik di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya ingin sharing best practice, ya, pengalaman yang nyata yang terjadi di dua daerah yang berbeda kondisinya, Ibu sekalian. Satu di perkotaan, yaitu di Kota Bandung, dan satu lagi di Kabupaten Sumedang. Ya. Kabupaten Sumedang juga masih jauh lagi, Ibu sekalian. Ya. Dari Kota Bandung itu jaraknya 195 km, yaitu Kecamatan Jatigede. Nah, itu yang akan saya sharing, ya, kejadian atau realita yang terjadi di lapangan. Baik, Ibu sekalian, sebetulnya sudah cukup banyak referensi atau acuan atau, ya, bimbingan untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Yang pertama dari Mas Menteri, ya, sebelum corona saja itu sudah diwanti-wanti bahwa guru itu harus berinovasi, ya, saling belajar dalam komunitas. Kemudian juga siswa perlu diberi kebebasan untuk berkreativitas. Kemudian acuan yang berikutnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko adalah surat edaran, ya, nomor 15 tahun 2020 dari Sekretaris Jenderal Dikbud, ya, tentang belajar dari rumah. Dan ini saya kira cukup jelas untuk memandu para pendidik di sekolah masing-masing, ya, bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan secara daring atau luring, ya, itu tentu bergantung kepada fasilitas yang tersebut. Dan harapannya pembelajaran itu pembelajaran yang bermakna, ya. Artinya siswanya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya, ya, tanpa katanya dibebani oleh tuntutan penuntasan kurikulum. Ya. Pak Eko tadi sudah menjelaskan banyak alternatif kurikulum. Kalau misalnya fasilitasnya oke, memenuhi, silakan pakai kurikulum 2013. Kalau misalnya tidak memenuhi, ada alternatif, ya, sampai kepada yang tidak mungkin melakukan menggunakan kurikulum, maka silahkan dibuat kurikulum yang dimodifikasi di sekolah. Yang ketiga poinnya adalah pembelajaran itu difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, ya. Ini luar biasa, Ibu sekalian. Walaupun di suasana yang darurat, suasana COVID ini, kita diminta untuk mengembangkan pendidikan kecakapan hidup. Dan ini memang seharusnya arah ke sini, ya, dalam pendidikan, terutama pendidikan dasar ini. Ya. Nah, di dalam kecakapan hidup itu kan aspek-aspek atau indikator-indikator yang bisa membuat anak-anak itu adalah melakukan kecakapan hidup. Antaranya adalah anak-anak itu tekun, ya, disiplin, dilatih mandiri, kemudian dilatih berpikir kritis, dilatih untuk bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan, dilatih berkomunikasi, dilatih bertoleran, ya, dan juga dilatih untuk ambil tantangan. Ini yang dari kecakapan hidup, ya, Ibu sekalian. Dan yang poin yang keempat, ya, bahwa penilaian, ya, penilaian itu tidak diharuskan memberikan skor seperti pada pembelajaran yang keadaan normal, ya. Itu sudah jelas di dalam
surat edaran ini. Ya. Artinya Bapak Ibu sebagai pendidik yang profesional tentu punya cara, ya, punya kompetensi untuk bisa mengukur anak-anak didik kita itu, ya, sejauh mana kemampuannya, ya. Tentunya dari tugas-tugas yang diberikan. Artinya tidak harus dengan mengadakan tes tertulis, misalnya seperti pada keadaan normal ada tes tengah semester, ada tes akhir semester. Tapi dari tugas-tugas yang diperoleh dari siswa, ya, itu bisa menjadi alat, bisa jadi instrumen untuk kita bisa melakukan asesmen terhadap anak-anak didik kita. Juga sekalian di level lokal, ya, di level kabupaten kota, ya. Saya ambil kasus ini adalah Kabupaten Sumedang, Ibu sekalian, ya. Dan saya apresiasi, terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang proaktif, Ibu sekalian. Begitu ada surat edaran, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang itu membuat suatu edaran pula dalam bentuk video. Ya. Jadi sebetulnya ini ada video, ya, yang di-share kepada seluruh guru di Kabupaten Sumedang, ya, untuk level SD dan SMP. Nah, di dalam videonya itu, ya, Bapak sekalian, bahwa pembelajaran dalam situasi darurat ini, pembelajaran dari rumah ini bisa dilakukan dalam 7 strategi. Ya. Bisa melalui daring, bisa melalui project, pembelajaran berbasis project, bisa lewat luring, bisa menggunakan modul, bisa menggunakan LKS, ya. Kemudian menggunakan WA, ya, medsos, gitu. Dan juga bisa dengan kunjungan, ya, atau home visit. Jadi guru berkunjung ke rumah siswa. Nah, Ibu sekalian, penekanan Pak Kadis ini, ya, adalah pembelajarannya itu harapannya berbasis proyek, ya. Sementara daring, luring, kemudian menggunakan WA, menggunakan tadi home visit, itu sebagai alat untuk mengkomunikasikan agar proyek yang dirancang oleh guru itu sampai kepada siswa. Ya. Dan di dalam video ini Pak Kadis itu malah mengilustrasikan, memberikan contoh, ya, untuk anak-anak SD itu sederhananya, ya, bisa diminta untuk menanam, ya, biji-bijian, kemudian diamati oleh anak, ya, setiap hari dipelihara, kemudian setiap minggu diamati pertumbuhannya, ukur ketinggiannya, bagaimana perkembangan daunnya, ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa dilaporkan. Ya. Itu sederhananya, ya. Beliau memberikan contoh seperti itu. Nah, Ibu sekalian, dari edaran ini, ya, saya masih ingat ini disebarkan itu sebelum tanggal 13, ya. Jauh sebelum tanggal 13. Jadi awal bulan Juli, Ibu sekalian, ya, sebelum semester baru dimulai. Jadi awal Juli. Dan setelah itu, Ibu sekalian, kepala-kepala sekolah, ya, yang baik di SMP, ya, SD, itu diadakan semacam pencerahan lewat Zoom meeting, ya. Dan waktu itu dihadiri oleh semua kepala-kepala sekolah, ya. Disitulah terjadi dialog antara para pendidik dan juga pengambil kebijakan di tingkat kabupaten kota. Nah, yang jadi bahan diskusi yang cukup menarik adalah, ya, seperti yang ditanyakan tadi oleh
teman-teman di sini gitu ya. Misalnya ambil contoh, bagaimana ini capaian kurikulum katanya, kan harus di akhir semester itu harus mencapai KD, gitu. KD-nya harus diselesaikan. Juga bagaimana untuk menilai siswa katanya. Sementara nanti di akhir semester kita harus mengisi rapot katanya. Apa yang harus diisikan ke situ? Ya. Jadi pertanyaannya seperti pada kegiatan kita ini ya tadi sudah di. Jadi jawabannya juga ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Eko gitu ya. Ini acuannya sudah ada ya. Nah silakan gimana menerjemahkannya. Nah, baik Ibu sekalian, ya. Berikutnya saya ingin sampai kepada contoh ini, ya, kasus kejadian, ya, kenyataan yang terjadi di perkotaan. Saya ambil contoh di Kota Bandung, ya, tempat saya berdomisili, Ibu sekalian, ya, di mana di perkotaan ini, ya, khususnya di Kota Bandung, jaringan internet itu cukup baik, ya, cukup kuat karena ada Indihome di sini, terus juga banyak juga provider yang menawarkan. Jadi umumnya rumah-rumah itu sudah difasilitasi dengan jaringan internet, ya, itu di kota, ya, di kota, sehingga pembelajaran bisa dilakukan melalui Zoom meeting, ya, melalui Google Classroom, ya, kemudian juga melalui Google Meet, ya, dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana kurikulum 2013 itu bisa di-deliver kepada siswa-siswa. Di satu sisi, Ibu sekalian, ya, saya juga banyak bekerja sama dengan teman-teman di daerah pedesaan ini, ya, yaitu di Kabupaten Sumedang, ya, tepatnya posisinya di Kecamatan Jatigede. Ibu sekalian, itu dari Kota Bandung itu jaraknya 195 km, ya, berada di pinggir Danau Jatigede, ya. Dan sebelum Corona saya sering berkunjung ke sana, ya. Jadi dengan kendaraan itu kalau bawa mobil sekitar 3,5 jam baru sampai ke lokasi. Nah, di pedesaan Ibu sekalian, ya, ini jaringan internet ini memang tidak bagus, ya, jelek Ibu sekalian, ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ada. Ditambah lagi kemampuan orang tua untuk membeli HP dan kuota ini juga lemah karena dampak dari COVID-19 ini, Ibu sekalian, itu luar biasa dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Ya. Banyak orang tua dari siswa itu yang kena PHK, ya. Kemudian yang usahanya juga, ya, yang di pasar itu kan banyak di lockdown, ya, banyak yang ditutup gitu kan. Ya. Jadi memang dampaknya luar biasa. Nah, walaupun demikian ya sekalian, ini orang tua yang ada di daerah Jatigede ini concern-nya, ya, perhatiannya terhadap pendidikan ini luar biasa ya sekalian. Luar biasa. Sampai ada juga yang berusaha untuk menyediakan HP buat anaknya, ya. Malah sampai jual domba Ibu sekalian, ya. Domba buat beli HP gitu ya. Kemarin kan waktu musim haji itu, sebelum haji kan lumayan tuh harga domba naik, ya. Jadi satu domba bisa 3 juta gitu, bisa beli HP itu, ya. Dan itu untuk anaknya, luar biasa. Nah, tapi Ibu sekalian, ya, lebih jauh lagi ke pinggir-pinggirnya, ya, HP ada tapi ya jaringan internetnya nggak ada, ya. Jadi tetap juga nggak bisa dipakai untuk daerah-daerah yang pedalamannya. Dan Ibu sekalian, masih ada juga daerah-daerah yang belum ada listrik gitu, ya.
Ibu Bapak bisa bayangkan, ya, tidak semuanya daerah itu sudah tersinari oleh listrik, ya. Tapi masih ada juga daerah-daerah yang belum tersentuh PLN, ya. Nah, jadi itu memang kendala di daerah-daerah, ya. Dan ini sebetulnya jadi tantangan juga buat kita semua. Nah, artinya Ibu sekalian, antara perkotaan dan pedesaan itu terdapat gap dari fasilitas, ya. Fasilitas internet, ya, juga fasilitas listrik, ya, dan sebagainya. Jadi inilah situasi Indonesia, kenyataan yang ada di Indonesia, ya. Mungkin teman-teman peserta webinar ini juga mungkin ada juga yang merasakan kendala-kendala ini di daerah. Nah, Ibu Bapak sekalian, selanjutnya ya tunjukkan, memberikan contoh kasus, ya, pembelajaran. Ini yang nampak di layar ini adalah pembelajaran di salah satu di Kota Bandung, ya. SD Bandung Pak Sumar? Ya Bu. SD di mana ini Pak? Barangkali di salah satu kota Bandung, Bu. Ya. Di salah satu kota Bandung, ya. Saya rahasiakan dulu deh, ya. Silahkan. Yang salah satu kota Bandung, ya Ibu sekalian, ya. Dan ya tadi saya sampaikan di Kota Bandung cukup fasilitas internet, ya, luar biasa, tidak ada kendala. Jadi belajar dari rumah bisa menggunakan daring, Ibu sekalian, ya. Daring. Dan ini sebetulnya yang foto-foto ditampilkan ini adalah foto-foto kegiatan cucu saya ini, ya, Ibu sekalian, ya. Jadi ini ya tiap hari itu ibu bapak gurunya itu ngirim materi pembelajaran, ya, bisa dalam bentuk tugas, ya, yang harus dikerjakan oleh anak, ya, melalui WA, biasanya melalui WA itu. Kemudian ya materi pelajarannya, ya, sehari itu antara 2 sampai 3 mata pelajaran. Jadi ajarnya itu jam 12, jadi jam 7 sampai jam 12, Ibu sekalian, ya. Tapi untuk tugas, ada tugas tuh, ya, itu ditunggu sampai jam 8 malam, ya, Bu Bapak gurunya gitu. Jadi ya boleh dikatakan anak-anak ini belajarnya ya full day gitu, ya, full day. Karena memang itu saya ini di sekolah yang full day gitu. Jadi setelah dapat tugas, ya, kemudian dikerjakan tugasnya, tugas kalian ada pelajaran matematika, ya, ada pelajaran seni budaya gitu, ya. Kemudian ada pelajaran PAI juga, ya, PAI, ya, pelajaran olahraga juga, ya, pendidikan jasmani, Ibu sekalian. Nah, jadi ini pelajaran PAI, ya, mungkin di layar Ibu Bapak kurang kelihatan, ini video, ya, ya. Jadi anak diminta untuk melakukan exercise, ya, berolahraga, kemudian divideokan dan videonya dikirim ke guru. Nah, kemudian pekerjaannya dikirim ke guru, ya, kemudian gurunya mengkoreksi, ya, dan memberikan feedback kepada orang tua. Nah, Ibu sekalian, pelajaran yang menarik di sini adalah peran orang tua ini luar biasa, Ibu sekalian. Ya. Dan memang yang namanya pendidikan itu kan, ya, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi orang tua juga berperan, gitu. Harus ambil bagian. Jadi pembimbingan dari orang tua ini sangat-sangat menentukan keberhasilan belajar dari rumah ini. Nah, kebetulan, ya,
ibu dari cucu saya ini ibu rumah tangga, ya, tidak bekerja, jadi bisa membimbing cucu saya ini dengan full gitu, ya, dengan full, kemudian ya dia awasi dari pagi sampai selesai tugasnya, ya, kemudian tugasnya sampai dikirim ke orang tua. Nah, problemnya bagaimana dengan orang tuanya yang bekerja, ibu sekalian, ya? Sedikit orang tua dari anak-anak kita ini, ya, bekerja di kantoran lah atau di pabrik, gitu, ya, untuk membantu ekonomi keluarga. Tidak sedikit jumlahnya. Nah, ini jadi masalah, ya. Jadi masalah. Jadi BDR ini masih support oleh orang tua, ini akan jadi masalah. Nah, jadi dilemanya itu, dilemanya, ya. Kemarin waktu work from home, ya, work from home ibu sekalian, ibu-ibunya yang kerja di kantor, yang di pabrik, ya, pada awal-awal COVID-19 itu kan work from home. Alhamdulillah itu bisa membantu anak-anaknya. Tapi kan sekarang sudah tidak work from home lagi. Ya, ibu-ibunya sudah pergi meninggalkan rumah pagi-pagi, pulang sore. Ya, banyak sekarang. Nah, ini ya kendalanya. Ya, belajar dari rumah. Lantas siapa dong yang membimbing? Ya, ya paling ada asisten rumah tangga, ya, yang punya asisten rumah tangga atau neneknya gitu, ya, nenek. Nah, jadi inilah support partisipasi orang tua, ya, ini sangat diperlukan untuk keberhasilan belajar dari rumah. Ya. Nah, ini lesson learned. Dan alhamdulillah, ya, cucu saya ini karena ingin terus oleh ibunya, ya senang aja gitu, ceria gitu, nggak ada masalah gitu, ya, walaupun belajar dari rumah menggunakan gadget gitu. Dan ya sekali-kali juga ada juga lewat Zoom ibu sekalian, ya, sekali-kali untuk melihat sejauh mana anak-anak itu merespon, ya, terhadapnya, mungkin menyampaikan keluhan langsung kepada guru. Difasilitasi juga lewat Zoom. Ya. Nah, terus juga untuk mengerjakan tugas, ya, seperti tugas-tugas itu, ya, ada yang dikirimnya lewat WA, ya, kemudian untuk soal-soal ada yang dikirimnya lewat Google Form, ibu sekalian, ya, kemudian anak-anak mengerjakan di dalam Google Form, kemudian dikirim, dan gurunya sudah langsung bisa melihat pekerjaannya dalam waktu yang singkat itu, gitu ya, sehingga cepat untuk memberikan feedback kepada anak-anak itu. Itu situasi yang perfect ibu sekalian. Ya. Ini suatu situasi yang mulai dikatakan daringnya berjalan. Ya. Tapi saya punya juga contoh kasus, ya, di Kabupaten Sumedang sekalian. Ya. Ini adalah di SD, ya, di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Ya. Nah, saya tunjukkan di sini ada sekolah ibu sekalian, ya, namanya SD Negeri Pamoyanan. Ini lokasinya itu di puncak bukit ibu sekalian, ya, puncak bukit. Tes untuk sampai ke cukup berbahaya juga, ya, karena motor kalau licin tuh bisa apa ya jatuh juga, ya, karena kondisi jalan yang sangat apa itu sempit, ya, juga aspalnya sudah banyak bolong-bolong gitu, ya, sehingga kalau musim hujan itu susah untuk masuk ke sekolah ini, ya.
Saya sudah 2 kali berkunjung ke sekolah ini, Ibu sekalian. Ya, saya nggak berani bawa kendaraan ke sekolah ini. Ya, saya numpang sama guru untuk sampai ke sekolah ini. Ya. Lokasinya di puncak bukit, ya. Dan anak-anaknya di daerah bukit perbukitan ini itu ada 3 kampung, Ibu sekalian. Ya, di sekolah ini menampung anak-anak dari 3 kampung itu. Ya. Nah, ini adalah tes ya dari seorang guru namanya Ibu Popon, ya, yang direkam lewat Zoom, ya, direkam lewat Zoom pada bulan Juli inilah, ya, bulan Juli, ya, sebelum dan setelah pembelajaran mulai, ya, mungkin 2 minggu pembelajaran mulai, ya, kami mengadakan Zoom meeting, ya, dengan para guru di daerah Sumedang nih, dan juga teman guru di daerah Banten, Ibu sekalian, ya, waktu itu. Dan ini adalah pernyataannya dari Ibu Popon. Jadi beliau punya siswanya ada 14 siswa, ya. Beliau itu ngajarnya kelas 1 SD, Ibu sekalian, ya. Nah, yang anak-anaknya itu berasal dari 3 kampung. Ini yang 2 kampung ini bisa WA bisa, ya, salah. Tapi yang 1 kampung lagi nih, ya, yang punya WA itu hanya seorang, ya, hanya seorang di kampung itu. Nah, yaitu Ibu Olot namanya, ya. Ibu Olot itu panggilan untuk istri dari kepala kampung itu, ya. Kepala dusun lah gitu, ya, kepala dusun. Hanya beliau, dan beliau baik sekali, perhatiannya terhadap pendidikan sangat luar biasa, ya. Kata beliau, biar tugas-tugas kirim aja ke saya, nanti saya akan menyebarkan ke anak-anak di kampung ini, ya. Jadi dibantu oleh salah seorang yang punya WA. Nah, yang dilakukan oleh Ibu Popon ini, ya, selain lewat daring, ya, lewat WA, tapi beliau juga melakukan kunjungan, ya, melakukan home visit. Home visit. Visit itu dilakukannya 2 hari untuk 1 kampung itu, ya. Jadi berkunjung ke 1 kampung 2 hari. Lagi ke kampung yang kedua, 2 hari lagi ke kampung yang ketiga. Jadi sebetulnya dalam seminggu itu full, ya, Ibu Popon ini pergi ke kampung-kampung itu, ya, berkunjung ke rumah orang tua, ya. Nah, walaupun tadi ada 2 kampung yang bisa komunikasi lewat WA, Ibu, ya, tapi harapan dari orang tua di kampung itu adalah ingin sama gurunya, gitu, ya. Saya ingin belajar oleh ibu gurunya, ya, karena dia bilang kalau belajar sama orang tua itu anak itu jadi manja, katanya, ya, manja, gitu. Nah, tetap minta gurunya, dan ditambah lagi kemampuan gurunya untuk memberikan materi, ya. Ini kan kelas 1 SD ini harus bisa baca, harus bisa berhitung, gitu kan, ya, dan juga menulis, gitu, ya. Jadi kemampuan dari orang tua, yang kebanyakan orang tua di situ adalah petani, gitu sekalian, ya, petani. Jadi inginnya gurunya yang datang, gitu, ya, dan sangat mengharapkan, ya, karena itulah, ya, walaupun mereka berada di perkampungan, kebanyakan mereka petani, tapi ingin anak-anaknya itu belajar, ingin anak-anaknya itu maju, ingin anak-anaknya itu meningkat, ya. Nah, dan Ibu sekalian, yang menarik dari kampung-kampung ini, ya, yang saya perhatikan, dari kampung ini banyak yang melanjutkan sekolah,
Jadi selesai SD masuk ke SMP, ya, SMP ke SMA, ya, dan malah dari kampung ini Ibu sekalian, ya, sudah ada yang jadi profesor Ibu sekalian. Ya. Ini contoh bagaimana di perkampungan yang serba kekurangan, tapi mereka perhatian terhadap pendidikannya luar biasa. Dan saya sebelum COVID-19 ini ya kunjung ke sini, ya, hanya ke sekolah SD ini baru 2 kali, tapi ke sekolah-sekolah lain saya sering. Ya. Minimal saya berkunjung ke situ 1 kali dalam 1 semester. Ya. Untuk apa Ibu sekalian? Untuk belajar dari mereka. Ya, ingin tahu seperti apa sih realitanya belajar dari daerah-daerah terpencil. Jadi saya banyak diskusi, ya, sama-sama mengembangkan pembelajaran, ya, baik untuk guru-guru SD, guru SMP juga, ya, karena di Kecamatan Jati Gede ini ada namanya SMP 1 Jati Gede, ya. Nah inilah SMP Jati Gede ini yang memberikan banyak inspirasi ke SD-SD di sekitarnya, ya. Karena SMP juga yakin bahwa ini kami harus mendapatkan siswa-siswa yang bagus. Jadi karena itu ya SD-SD sekitar harus kita. Jadi kolaborasi antara SMP dan SD ini luar biasa, ya. Sangat sangat baik, ya. Bisa dijadikan jempol angkat jempol. Nah Ibu sekalian, juga dapat juga, ya, informasi atau dalam Zoom ini, yaitu dari Bapak Rumanta. Ini masih di SD di sekitar Kecamatan Jati Gede, tapi nama SD-nya adalah SD Mukti, Cimukti namanya, ya, Cimukti. Nah Ibu sekalian, Pak Rumanta ini punya siswanya berasal dari 2 kampung, ya. Dan jarak siswa ke sekolah itu kurang lebih 6 kilometer, ya sekalian. Bisa dibayangkan, ya, fasilitasnya lebih parah daripada tadi Ibu Popon, ya. Di sini tidak ada jaringan internet, ya, tidak ada gadget dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Rumanta adalah beliau harus berkunjung ke anak-anak di kampung itu, ya. Dan perjalanannya luar biasa, beliau menggambarkan, ya, bisa dibayangkan Ibu sekalian, ya, jalannya itu seperti sungai yang kering gitulah, ya. Nah, jadi sungai yang kering, tapi beliau jalani ini dengan sukacita, ya. Dan orang tua juga sangat apresiasi kedatangan Pak Sumanta ini. Ya. Dan Pak Sumanta cerita katanya, pada waktu normal ketemu saya dengan orang tua itu 2 kali dalam 1 semester itu. Di awal semester, ya, dan di akhir semester ketika pembagian rapor. Tapi dengan kondisi COVID ini, saya lebih sering bertemu dengan orang tua. Dan orang tua memberikan apresiasinya, ya. Karena sudah dikunjungi, ya, anak-anak sudah dididik, ya, dengan perhatian yang luar biasa, dengan kepedulian yang luar biasa dari guru-guru. Nah, ini Ibu sekalian, ya, contoh dari sekolah di pedesaan. Dan tentu Bapak Ibu peserta webinar juga ini, ya, mungkin juga ada yang berasal dari sekolah-sekolah di pedesaan, ya, yang mungkin serupa dengan situasi yang terjadi di Jati Gede, ya. Dan harapan saya, Ibu Bapak sekalian tidak perlu rendah
rendah diri atau rendah hati gitu ya, tapi terus bersemangat apa yang bisa kita lakukan anak-anak kita semuanya ya, karena intinya setiap anak itu punya hak belajar dan kita sebagai pendidik harus bisa menjamin hak belajar itu. Kita memberikan layanan bukan hanya kepada anak-anak yang beruntung, tapi juga kepada anak-anak yang kurang beruntung, ya, baik kota maupun di pedesaan. Jadi saya apresiasi pada teman-teman guru ya yang ada di daerah yang sudah berdedikasi ya, memikirkan bagaimana anaknya harus belajar, bagaimana mereka harus melakukan perjalanan dalam situasi yang tidak baik ini, ya, tidak menghitung berapa ongkos yang dikeluarkan, berapa capeknya, ya, mereka tidak menghitung itu, tapi betul-betul berdedikasi. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya di seluruh tanah air ini, ya. Semoga kita diberi kesehatan, ya, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, demikianlah Ibu sekalian, ya, sharing saya sebagai pengantar untuk diskusi, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, ya. Silahkan yang baiknya bisa diambil, ya. Yang kurang baiknya bisa dibawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumar.